Welcome to my channel. Ada quote yang menyatakan, jika kamu ingin membuat mimpimu menjadi kenyataan, maka hal yang harus kamu lakukan adalah bangun. Kata-kata bijak dari J.M. Powell. Kita tahu bahwa Indonesia akan mengalami usia emas. Beberapa tahun mendatang, 24 tahun mendatang akan mengalami usia emas. Nah, supaya kita dapat tidak ketinggalan, maka kita sebagai generasi muda harus melakukan upaya dan usaha. Kita harus mulai dengan usaha kita, supaya kita dapat menikmati Indonesia emas. Maka kita harus taat dengan pajak. Jangan lupa, bayar pajak, supaya Indonesia juga mencapai usia emas. Hal yang kita lakukan adalah mengawali dengan membuat NPWP. Kenapa kita harus ada NPWP ya? Karena kalau kita nggak ada NPWP, kita akan dapat konsekuensi, yaitu berupa sanksi tarif pajak yang menjadi lebih tinggi daripada tarif normalnya. Jadi, lebih baik punya, bukan? Siapa aja sih yang harus membuat NPWP? Ya, usaha orang pribadi maupun usaha badan. Nah, gimana sih syarat-syaratnya? Nah, syarat NPWP pribadi kita bagi menjadi dua. Jika NPWP orang pribadi yang tidak menjalankan usaha bebas, maka syaratnya simpel banget. Cuma fotokopi KTP dan WNI. Dan kalau untuk warga negara asing, maka fotokopi paspor dan kartu izin tinggal sementara atau kartu izin tinggal tetap bagi WNA. Nah, kemudian untuk pribadi yang menjalankan usaha gimana? Nah, usahanya ini usaha yang pekerjaan bebas ya, bukan usaha yang membuat PT. Syaratnya apa? Fotokopi KTP bagi WNI, fotokopi paspor dan kitas bagi WNA. Nah, kemudian surat pernyataan bermeterai yang menerangkan kegiatan usaha dan lokasi kegiatan usaha yang Anda lakukan. Keterangan tertulis maupun elektronik dari penyedia jasa aplikasi online yang menerangkan bahwa Anda merupakan mitra usaha penyedia jasa aplikasi online. Jika kita lagi usaha, masukkan sebagai mitra GoFood, GrabFood, nah kita harus membutuhkan surat keterangan tertulis ini. Nah, contohnya apa pekerjaan bebas? Ya, yang lagi ngetren sekarang adalah influencer, para content creator. Ini termasuk dengan pekerjaan bebas, termasuk kategori pekerjaan seni atau artis. Habis itu konsultan, notaris, pengacara, dokter, akuntan, arsitek, konsultan. Nah, kemudian syarat-syarat NPWP badan itu apa? NPWP badan juga simpel, cuma butuh akta pendirian dan juga dokumen kitas. Kemudian bagaimana caranya membuat NPWP? Berikut ini cara offline. Ada 5 langkah untuk membuat NPWP pribadi. Pertama, harus menyiapkan dulu tentunya dokumen-dokumen yang telah disebutkan di atas. Nah, kemudian datang ke kantor pajak sesuai dengan domisili KTP kita terdaftar. Kemudian ketiga, mengisi lengkap formulir pendaftaran NPWP. Formulir tersebut dapat disiapkan terlebih dahulu dengan melalui download link berikut ini dan yang saya sertakan di dalam kolom deskripsi video ini. Yang keempat, menyerahkan berkas ke petugas pendaftaran, dan yang kelima, kita akan mendapatkan tanda bukti telah menyerahkan berkas pendaftaran NPWP. Nah, standarnya adalah berapa lama, paling lama NPWP tersebut diterbitkan, yaitu 1 hari kerja sejak kita menyerahkan berkas. Jika mau yang lebih praktis, tidak perlu datang ke kantor, maka generasi muda bisa menggunakan cara online. Paling praktis dibandingkan harus berpergian ke kantor pajak, yaitu melalui link berikut ini. Jika link ini diklik, maka masuk ke halaman sebagai berikut. Nah, kita belum punya akunnya, maka kita akan memilih di bawah ini, belum punya akun, daftar. Nah, setelah kita mengklik daftar, maka kita akan dialihkan ke halaman seperti ini. Pendaftaran akun, kita masukkan alamat email dan kita masukkan CAPTCHA di samping. Nah, kemudian klik tombol daftar. Nah, setelah kita mengklik tombol daftar, maka akan menerima notifikasi via email seperti ini. Nah, di dalam email ini kita bisa mengklik link verifikasi. Selanjutnya, akan masuk ke tampilan berikut ini. Pada halaman ini, kita mengisi untuk pendaftaran akun. Kita memasukkan jenis WP-nya, orang pribadi atau badan. Jika orang pribadi, maka pada kolom nama kita isikan sesuai dengan kartu identitas kita. Jika badan, diisikan sesuai dengan nama yang terdaftar di akte pendirian badannya. Kemudian alamat emailnya sudah otomatis. Kemudian kita masukkan password, yang mana ketentuannya minimal 10 digit.
terdiri dari satu angka, satu huruf, dan satu karakter khusus. Untuk angka strip tidak termasuk karakter khusus, jadi karakter khusus itu F, hashtag, dolar, itu karakter khusus. Nah, kemudian kita ulangin password, kemudian kita masukkan nomor HP-nya kita. Setelah itu kita melakukan request OTP, nanti akan muncul OTP yang dikirimkan ke HP, kemudian kita masukkan OTP ini. Nah, ada pengumuman di sini bahwa HP yang didaftarkan harus memiliki pulsa minimal 500 untuk dapat menerima OTP-nya. Nah, di sini diumumkan bahwa Axis dan Tri belum dapat digunakan untuk aktivasi request OTP ini. Nah, selanjutnya adalah kita memilih pertanyaan untuk pengaman. Jika kita lupa passwordnya, kita dapat reset menggunakan pertanyaan ini. Kita pilih pertanyaannya, kemudian kita masukkan jawabannya. Setelah itu kita isi captcha-nya sini dan klik tombol daftar. Setelah kita mengklik tombol daftar, akan muncul notifikasi bahwa kita telah sukses mendaftarkan akun IREK. Jadi baru mendaftarkan akun IREK. Di mana langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasi aktivasi akun IREK-nya ini. Jadi kita klik link aktivasi yang dikirimkan ke email. Kemudian akan muncul notifikasi selamat, akun Anda berhasil dibuat. Ini akun IREK yang baru berhasil ya, belum buat NPWP. Jadi baru buat akun IREK-nya. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah klik di sini untuk memulai pendaftaran NPWP. Kita akan diarahkan ke halaman login akun IREK. Kita masukkan alamat emailnya, masukkan passwordnya, dan masukkan captcha-nya. Akan masuk ke pendaftaran NPWP dengan tampilan seperti ini. Kita akan memilih kategori wajib pajak, karena tadi yang kita masukkan kategori wajib pajak pribadi, maka opsinya adalah setidaknya orang pribadi atau kita sebagai wanita yang telah hidup berpisah, istri dengan perjanjian pisah harta, istri memilih menjalankan hak dan kewajiban sendiri. Nah, status pusat cabang, pusat itu pengertiannya jika kita individu sendiri. Nah, jika kita sebagai istri yang ikut suami, kita masuk dan klik centang cabang, dan kemudian kita masukkan NPWP suami kita. Nah, jika kita sebagai usahawan yang punya cabang, yang mau minta NPWP cabang, maka kita masukkan sebagai OPPT, kemudian kita masukkan NPWP perusahaan kita. Nah, selanjutnya adalah mengisi identitas wajib pajaknya. Kita isi identitas wajib pajak sesuai dengan akte pendirian atau sesuai dengan KTP. Kita masukkan gelar depan, gelar belakang, kita masukkan tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status pernikahan, kebangsaan, nomor telepon, nomor HP, email, dan kemudian kita akan klik tombol validasi data. Jika hal ini telah sesuai dengan data yang ada di Dukcapil, maka di bagian bawah akan muncul validasi kependudukan imigrasi telah berhasil. Part selanjutnya adalah mengisi informasi sumber penghasilan. Ada 4 kategori sini. Jika kita sebagai pegawai, kita dapat mengisi part pertama, pekerjaan dalam hubungan kerja. Jika kita menjalankan kegiatan usaha, kita bisa isi part 2. Jika kita menjalankan pekerjaan bebas, maka kita bisa isi part 3. Jika kita masih belum kerja, kita bisa pilih opsi keempat, yaitu kategori lainnya. Saat kita sebagai pegawai, maka kita bisa memilih beberapa KLU berikut ini. Ada pegawai negeri sipil, ada anggota militer, ada pegawai badan usaha milik negara, ada pegawai swasta, ada pensiunan. Jika kita menjalankan kegiatan usaha, maka kita bisa menuliskan kegiatan usahanya kita, perdagangan kah, jasa kah, manufaktur kah. Nah, kemudian kita bisa mengisi merek dagang atau usahanya jika ada. Jika masih belum ada, maka kita bisa mengosongkan. Ini bukan mandatory yang harus diisi. Kemudian kita apakah memiliki karyawan, bisa ya, bisa tidak. Nah, kemudian kita isi metode pembukuannya, pembukuan atau pencatatan. Nah, kemudian kita isi tahun bukunya, apakah dari Januari to Desember atau ada tahun buku yang lain, misalnya dari Juni ke Mei, seperti itu. Nah, kemudian kita pilih di sini klasifikasi lapangan usaha sesuai dengan yang usaha kita. Nah, kemudian pekerjaan bebas. Ini ada banyak ya pekerjaan bebas, ada acara akuntan. Nah, saya contohkan di sini adalah konten kreator. Nah, di sini bisa isi konten kreator, kemudian merek dagangnya kita isi jika ada. Nah, kemudian kita isi jika kita memiliki karyawan atau tidak. Nah, kemudian kita isi metode pembukuannya. Kemudian untuk klasifikasi usaha konten kreator adalah 18202. Nah, part selanjutnya adalah mengisi informasi mengenai tempat tinggal sesuai dengan domisili kita, karena ini akan dikirimkan kartu NPWP fisik ke rumah ya, sesuai dengan domisilinya. Part selanjutnya adalah mengisi informasi tempat tinggal sesuai dengan dokumen identitas sesuai dengan KTP-nya. Jika sama dengan tempat tinggal, maka kita tinggal centang. Sama dengan alamat tempat tinggal. Jika berbeda, maka kita bisa mengisi informasinya. Nah, langkah selanjutnya adalah mengisi informasi tambahan berupa berapa besar kisaran penghasilannya kita. Jadi kita isi kisarannya.
Nah, kemudian kita isi persyaratannya. Jika kita adalah pribadi, maka tidak perlu mengisi persyaratan lagi karena udah divalidasi melalui Dukcapil. Jadi keterangannya cuma NIK tervalidasi. Jadi nggak usah masukkan persyaratan KTP. Tetapi jika kita adalah WP Badan, maka kita perlu melampirkan akte pendirian di sini. Nah, kemudian informasi mengenai pernyataan benar dan lengkap kita harus mencentang. Nah, dua opsi ini adalah pertama. Jika kita memilih opsi pertama, berarti kita sudah memiliki penghasilan. Kita akan melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Kedua adalah saat kita mau mendaftarkan NPWP, kita masih belum punya penghasilan, kita nggak tahu. Nah, kita bisa memilih opsi kedua, belum akan melaksanakan. Jika kita memilih opsi kedua ini, maka NPWP-nya akan diterbitkan, tetapi dalam status kondisi non-efektif. Nanti saat kita sudah mulai mendapatkan penghasilan, kita bisa merubah dari non-efektif menjadi aktif NPWP-nya. Nah, setelah kita klik, maka kita akan lanjut tahap selanjutnya, yaitu memilih tarif penghasilannya kita, apakah menggunakan tarif umum atau PP23. Sebagai karyawan, kita hanya perlu memilih yang opsi dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tapi jika kita menjalankan usaha, kita boleh memilih menggunakan PP23 atau menggunakan tarif umum. Jika menggunakan PP23, tarifnya lebih murah, 0,5%. Dan juga kita klik tombol simpan. Setelah itu akan muncul notifikasi apakah Anda yakin simpan rekam formulir. Kita klik ya. Akan muncul halaman seperti ini jika sudah lengkap, dan kemudian akan muncul informasi-informasi yang kita sudah masukkan tadi. Jika kita ada mau mengganti informasi, kita klik tombol rekam atau edit formulir. Nah, langkah selanjutnya adalah meminta token yang akan dikirimkan ke alamat email yang terdaftar tadi. Setelah itu kita ambil nomor tokennya dan kita mengklik kirim permohonan. Di sini kita mencentang kedua pernyataan itu dan kita memasukkan nomor tokennya di sini. Kemudian kita klik tombol kirim. Normalnya adalah sangat cepat. Jika terjadi error, maka kita akan kembali ke halaman ini lagi. Nah, supaya kita memastikan bahwa datanya masih sama, kita klik tombol edit atau formulir ini kita untuk memastikan datanya sudah sama. Setelah itu kita next sampai kembali ke halaman ini. Nah, kemudian kita minta token kembali dan kita kirim permohonan kembali. Jika sudah sukses, nanti akan ada muncul notifikasi Anda telah terdaftar sebagai wajib pajak. Sangat cepat proses membuatnya. Begitu muncul notifikasi ini, NPWP soft copy telah dikirimkan ke alamat email yang telah terdaftar. Seperti ini. Jadi akan ada dalam alamat email dari kantor pajak berupa soft copy dari NPWP berupa PDF. Cepat sekali bukan? Salam pajak.